Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita hari ini sudah masuk hari ke-6 5 apa 6? 5 Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyempurnakan puasa 1 bulan penuh dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi kali ini saya ingin menyampaikan berbagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi salah satu orang mukmin sejati. Salah satu ciri orang mukmin itu adalah dia beriman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan salah satu ciri orang yang beriman itu adalah walladzina yu'minuna, dan orang-orang banyak yu'minuna yang beriman. Siapa? Alladzina bima unzila ilaika. Bima dengan apa? Unzila yang telah diturunkan ilaika kepadamu Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran. Berarti beriman kepada Al-Quran hukumnya wajib. Dan sebagaimana di dalam banyak tafsir disebutkan, kalimat unzila ilaika itu al-maksud al-makna ay Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran. Ketika dimasuk bulan Ramadan, kita sering mendengar tentang bagaimana Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Nah, yang terpenting adalah hari ini Quran itu harus menjadi penambah iman. Karena bagi orang yang beriman, ketika membaca Quran atau mendengarkan Quran atau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka ia akan bertambah imannya. Berdasarkan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu ayat-ayatnya Allah berupa Al-Quran, zadathum imana, bertambah bagi mereka keimanan mereka. Artinya setiap ayat yang kita lantunkan itu harus berpengaruh, harus berefek pada penambahan iman. Kalau tidak bertambah imannya ketika mendengar, ketika mempelajari, ketika membaca, ketika mengamalkan dan seterusnya, maka kebalikannya, ia akan masuk dalam kategori yang disebut di dalam Quran sebagai orang munafik. Menurut Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang menjadi penulis kitab Tafsir Jalalain yang bagian pertama, mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra,
beliau menyebutkan ada ayat yang turun berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik ini muncul ketika Nabi sudah melakukan Fathu Makkah. Baru banyak bermunculan orang-orang munafik. Apa ayatnya? Fi qulubihim marad. Kita sering mendengar ayat ini karena kan juz-juz awal. Fazadahumullahu marada. Apa maksud di dalam ayat ini adalah fi qulubihim marad. Di dalam hati orang-orang munafik itu, di dalam hati mereka orang-orang munafik itu marad, terdapat penyakit maradun. Al-maqsud fi hadhil ayah, maksud dari ayat ini adalah syakkun wa nifakun. Jadi salah satu ciri yang ada di dalam hatinya orang-orang munafik adalah punya sifat keragu-raguan dan punya sifat kemunafikan. Ragu-ragu di sini adalah ragu dengan banyak hal. Kalau kita melihat penjabarannya di dalam tafsir yang lain, maksudnya ragu apa? Ragu beriman kepada Allah, ragu beriman kepada Rasulnya, ragu beriman kepada Al-Quran, ragu menjalankan syariat-syariat Allah, ragu terhadap keyakinannya sendiri, ragu terhadap apa yang ia lakukan. Dan ini banyak yang kita alami setiap hari. Kemudian kalau ini sudah ada di dalam sifatnya, otomatis nanti sifat-sifat kemunafikan itu akan muncul. Di dalam banyak ayat, banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang-orang munafik. Contoh, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini salah satu ciri yang disebutkan dalam Quran. Jadi ciri orang munafik salah satu cirinya adalah apabila mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat itu dengan dalam keadaan malas. Di antara kita masih ada nggak yang suka malas? Kalau dalam hadis kan ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza ahdatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu kan sering kita dengar. Idza ahdatsa kadzaba. Apabila berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Dan jika diberikan amanah berkhianat. Itu kan ciri yang disebutkan dalam hadis. Tapi dalam Quran banyak sekali cirinya. Salah satu orang yang malas mendirikan sholat, berarti kan dia tidak amanah itu. Tidak amanah dengan dirinya, masih ragu-ragu dengan perintahnya Allah. Kemudian salah satu ciri juga yang disebutkan dalam Quran adalah falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi maka tatkala orang yang telah diberikan sesuatu, jadi ada orang minta kepada Allah, sudah diberikan permintaannya tapi bakhil. Banyak enggak yang begitu? Jenengan tiap hari minta, ya Allah limpahkanlah rizki kepada hamba. Hamba ingin ini, hamba ingin ini, hamba ingin itu. Kemudian diberikan permintaannya. Yang terjadi bukannya kemudian semakin dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah. Banyak enggak yang begitu? Banyak. Bakhilu bihi. Kalau kita selalu minta kepada Allah, kemudian Allah selalu memberikan kita apa yang kita minta,
tapi kita pun selalu berkhianat kepada Allah, maka Allah akan mengkekalkan sifat nifak itu. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Nah, ini yang repot. Jadi kalau sudah kebiasaan itu, nanti oleh Allah akan ditimpakan sifat munafik itu sampai pada hari pertemuannya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya melanjutkan bahasan yang barusan. Kenapa orang yang tadi, kembali ke awal, kenapa orang yang membaca Quran, mentadabburi Quran, mempelajari Quran, kemudian dia tidak tambah imannya? Karena di dalamnya masih ada sifat nifak, kemunafikan. Makanya lanjutan ayat tadi, fazadahumullahu marada, fazadahum fi qulubihim marad. Tadi kan itu lanjutannya, fazadahumullahu marada, fazadahumullah, maka kemudian menambahkan kepada mereka. Siapa yang menambahkan? Allah. Apa yang ditambahkan oleh Allah? Marada, penyakit hati. Di dalam banyak kitab tafsir disebutkan maksud fazadahumullahu marada adalah ala ma anzalahu, atas apa yang telah diturunkan kepadanya, ai Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran. Berarti maksudnya adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang memiliki sifat keraguan-raguan dan sifat kemunafikan itu, kalau itu dipelihara, maka keberadaan Quran itu, setiap Quran itu dibacakan, setiap Quran itu dipelajari, bukannya menambah iman, tapi menambah kemunafikannya, menambah jauhnya dari Allah. Kenapa disebutkan dalam tafsir ala ma anzalahu? Karena maksudnya adalah orang yang tidak beriman, pastilah Quran itu tidak ada efeknya walaupun dibaca setiap hari. Makanya ada satu hadis, dan ini mengerikan, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak pembaca Quran, pembaca ayat suci Al-Quran, tapi kelak Quran itu yang kemudian melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan sebaik-baiknya bulan, hari sebaik-baiknya hari di bulan Ramadan. Kita gunakan hari-hari Ramadan ini memperbanyak amaliyah, memperbanyak baca Quran. Tapi usahakan Quran yang setiap kita baca itu berefek, masuk ke dalam sanubari kita. Jadikan Quran itu sebagai mau'izah, jadikan Quran itu sebagai huda, sebagaimana yang disampaikan Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Jadikan mau'izah, jadikan Quran itu huda, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan Quran itu sebagai obat, wa shifaa'un lima fis sudur. Jadikan Quran itu rahmat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadikan Quran ini amaliyah supaya kita tidak bangkrut dunia akhirat. Tijaratan lan tabur. Ini perlu. Bagaimana supaya bisa? Caranya satu. Caranya Pak, nanti kalau baca Quran jangan mengejar khotam.
Jangan mengejar berapa kali khotam. Yang dikejar adalah bagaimana kualitas bacaannya. Yang salah kita itu kadang-kadang kita mengejar khotam supaya pahalanya lebih banyak. Betul ya? Padahal duduk dalam majlis saja itu jauh lebih banyak pahalanya. Apalagi sambil mengkaji membaca Quran. Jadi lebih bagus mendahulukan kualitas bacaannya. Kalau ada yang salah, contoh tadarrusan. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Segitulah pelannya. Jangan ngejar cepat. Yang penting dapat banyak. Jangan begitu. Supaya apa? Ketika kita bacanya sedikit santai, kita bisa mengkaji maknanya. Kalau kita bisa mengkaji makna dari apa yang kita baca, itu efeknya jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan yang cepat. Contoh, saya mau, bukan nggak boleh cepat, cepat itu boleh-boleh saja, silahkan nggak apa-apa, mubah-mubah saja, tidak ada yang melarang. Tapi lebih afdal warattilil Qur'ana tartila. Contoh, jenengan ke Surabaya, tidak pernah ke alamat itu, jalannya cepat, sweet. Pertanyaannya sekarang, apakah masih ingat jalan itu? Apa yang ada di sekitar jalan itu masih ingat apa enggak? Saya yakin tidak ingat. Beda halnya dengan jenengan yang jalan, kemudian memperhatikan satu-satu. Oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini ada itu. Apakah itu kemudian ingat? Ingat. Makanya orang yang biasa mengkajinya sedang, itu jauh lebih lengket kepada otaknya. Dan ketika dia mengkaji cepat, tetap lengket. Itu bedanya. Sama seperti jenengan, saya yakin jalan ke rumah jenengan gak akan lupa. Kenapa? Karena tiap hari lewat situ. Dengan jalan yang lambat, sedang. Walaupun cepat sekalipun nanti suatu saat tetap ingat. Begitulah hafalan Quran. Hafalan Quran itu kalau menghafalnya sedang, dibawa cepat bisa, dibawa lambat bisa. Tapi kalau menghafalnya cepat, dibawa lambat lupa, dibawa cepat lebih lupa. Makanya ketika menghafal Quran, temponya harus sedang minimal, tidak boleh cepat. Begitupun membaca Quran. Kenapa Nabi menyampaikan itu? Kenapa Al-Quran pun menuntun itu? Kenapa? Karena memang kita supaya bisa memperhatikan. Karena dengan bacaan sedang itu maknanya bisa kita eling-eling. Oh, karena sebenarnya ketika kita membaca Quran, yang disindir pertama kali dari ayat itu siapa? Yang disindir pertama kali adalah pembacanya sendiri. Betul kan Pak ya? Jenengan baca Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan kalau kita baca ayat itu saja maknanya kan sudah luar biasa. Kita tahu kalau bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, diturunkannya Quran, dan Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk tiap hari? Boro-boro jadi petunjuk, baca pun gak pernah khotam. Coba ibaratnya begini, di rumah jenengan ada petunjuk penggunaan alat rumah tangga.
Kira-kira bisa pakai nggak alat itu tanpa baca petunjuknya? Nggak bisa. Hari ini nih kita masih jarang mengingat itu. Dan keberhasilan orang-orang Yahudi itu berhasil. Apa cita-citanya orang Yahudi, Pak? Yahudi yang tidak beriman kepada Allah. Karena ada orang Yahudi juga yang beriman. Enggak semua orang Yahudi itu kafir, ada juga yang beriman. Makanya di dalam Quran disebut innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang Yahudi yang kafir itu bercita-cita apa? Apa cita-cita mereka? Ingin menjauhkan kita semua dari kitab sucinya. Bagaimana caranya? Membuat media-media yang bisa jauh mereka dari kitab sucinya. Coba sekarang kita lihat. Media-media itu punya siapa? Banyaknya kan punya Amerika Serikat. Amerika Serikat penduduknya rata-rata siapa? Yahudi. Paling banyak di Amerika itu Yahudi. Apa yang dibuat medianya? Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Betul Pak ya? Hari ini kita lebih banyak nonton mana itu? Nah sekarang kita lebih milih banyak baca Qurannya apa nonton YouTube-nya? Nonton YouTube. Walaupun di YouTube itu juga banyak hal-hal yang positif, tapi kayaknya kok lebih banyak yang negatif. Betul positif awal-awal, lama-lama juga nyerempeng-nyerempeng kemana-mana. Nah ini perlu kita eling. Ayo, makanya saya nanti pertemuan kedua saya mau bawa kitab. Saya untuk yang bagian saya nanti bagian tafsir aja. Nanti saya bahas tentang itu. Karena baca Quran, kalau dulu saya menghafal di pondok itu, sebelum menghafal dikaji dulu tafsirnya, baru dihafal. Sehingga hafalan itu mantap. Kita itu seperti diskusi dengan Allah. Kalau hafalan sudah seperti berbicara dengan Allah, omong-omongan dengan Allah, itu mantap. Tidak hanya mantap, hafalan kita itu berefek kepada yang mendengar. Orang bisa hatinya itu bergetar, wajilat qulubuhum, bergetar itu kalau kita mengamalkan itu. Makanya bisa itu. Jadi kalau jangan ingin itu ya apa yang dibaca juga harus faham. Sehingga ketika melantunkan itu muncullah istilahnya namanya dzauq. Dzauq itu bisa muncul kalau kita betul-betul menyampaikannya dengan penuh makna. Sampai orang yang tidak tahu artinya pun juga menikmati bacaannya. Betul kan Pak? Coba didengar kalau nggak percaya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu saja sudah bisa menyampaikan. Kenapa jenengan juga mengikuti itu? Harus yang baca pun bisa meresapi apa yang dibaca, faham apa yang dibaca. Barulah yang mendengar pun ikut larut dalam apa yang disampaikannya. Paham ya Pak ya? Berarti nanti habis ini kalau tadarusan Quran jangan mengejar cepat, tapi bagaimana kualitas bacaannya itu bermakna. Tapi harus istiqomah. Jangan kemudian saya bilang jangan mengejar cepat kemudian gak baca-baca. Jangan pula begitu. Tetap dibaca tapi dengan tartil, dengan bahasa-bahasa yang bagus, dengan cara-cara yang bagus, dengan adab-adab yang bagus. Bahkan dulu saya ketika di pondok itu abah saya menyampaikan, kalau mau ngafal Quran kamu harus bersih, pakaian rapih, bukan hanya cukup punya wudhu. Kalau perlu ngadap kiblat, walaupun tidak harus ngadap kiblat, tapi perlu ngadap kiblat nggak apa-apa.
Kalau perlu sholat sunnah dulu baru baca Quran. Itu dulu saya. Kemudian kalau sebelum baca Quran, kirim Fatihah guru-gurumu, orang tuamu, supaya apa yang kamu baca juga mereka dapat. Dan ketika mereka dapat, kita pun tetap dapat kan. Itu hebatnya Islam. Gak kemudian pahala dibagi-bagi kan, gak gitu. Apa sulitnya ketika jenengan mau mulai baca Quran, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila abi wa ummi, walaupun masih hidup, apalagi meninggal. Setiap apa yang kita baca, orang tua kita pun dapat, kita pun tetap dapat. Enak kan? Daripada tidak mengirim itu. Kenapa Imam Syafi'i itu begitu kuat hafalannya? Karena Imam Syafi'i itu paham. Bahkan Imam Syafi'i itu saking kuatnya hafalannya, kalau jalan itu kupingnya ditutup. Kenapa ditutup ya Imam? Kata Imam Syafi'i, kalau saya buka tutup telinga ini, maka setiap apa yang dibicarakan oleh orang-orang di pinggir jalan itu, saya langsung bisa menghafalnya. Keren kan? Kalau kita sudah baca berulang-ulang, fi qulubihim marad, sudah hafal. Ketika naik wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, fi qulubihimnya udah lupa. Betul. Itu. Ada lagi yang suka melupakan hafalan apa? Wa kathratudz dzunub, banyak dosa. Dan yang paling berefek terhadap hafalan itu ini, mata. Jadi kalau jenengan ingin kuat hafalannya, jaga pandangan. Jaga apa? Pandangan. Karena bermula dari pandangan, akhirnya masuk kemana-mana Pak. Masuk ke otak, masuk ke hati, macam-macam. Contoh, jenengan sholat, ketika takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada kucing lewat. Kira-kira masih baca bacaan sholat, apa ngomongin kucing dalam hati? Kayaknya kok kucing yang dibahas ya. Kucing iki elek temen iki. Tiba-tiba rukul Allahu Akbar. Nah itu. Atau ketika Allahu Akbar, tiba-tiba yang di depan kita itu pakai baju Real Madrid. Kira-kira jenengan masih ingat Fatihahnya apa yang dibahas Real Madrid? Ronaldo. Nah, itu pengaruh mata. Mata ini. Makanya kalau sholat kan nggak boleh jelalatan matanya. Yang kemudian itulah yang menjadi penyebab turunnya ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu asbabun nuzulnya itu. Berarti jangan pandangan. Apalagi kita, oh enggak Gus, saya sudah punya cucu. Enggak juga Pak. Walaupun kita sudah usia, lihat cewek cantik itu kadang-kadang enggak kuat juga. Lihat, sudah mulai cepat lupa. Nah ini dijaga. Tadi yang pertama itu banyak dosa, kemudian mata. Banyak hal-hal yang lain bisa menyebabkan lupa. Di dalam banyak hadis banyak penjelasannya itu. Nantilah secara khusus kita menjelaskan itu. Yang jelas di pertemuan ini saya ingin menjelaskan bahwa kesimpulannya adalah orang yang suka membaca dan mengamalkan, mentadabburi Quran, maka imannya akan selalu bertambah, dijaga oleh Allah. Tapi orang yang tidak mau baca Quran, tidak mau mentadabburi Quran, tidak mau mengamalkan Quran, maka masuk dalam kategori salah satu ciri orang munafik. Tidak boleh berbuat seperti itu, karena nanti lama-lama kita punya penyakit sebagaimana digambarkan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari hal tersebut. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh barokah. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, tidak hanya bulan Ramadan ini, tapi Ramadan berikutnya, dan kelak dikumpulkan di surganya Allah, di surga Firdaus sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.